Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi website profile Bawaslu Bontang. Di bagian admin. Oke, untuk kali ini kita akan masuk ke halaman loginnya terlebih dahulu di demo.profile.bawaslu.bontang.cgs-borneo.com. Setelah masuk di alamat web tadi, kita akan dialihkan ke halaman login seperti ini dan kita masukkan akun admin yang sudah terdaftar. Kemudian jika sudah yakin, klik login. Oke, di sini yang pertama kita akan ditampilkan oleh halaman dashboard yang menampilkan beberapa informasi umum berupa jumlah pengaduan yang diproses, jumlah pengaduan yang selesai, jumlah berita yang ada, jumlah berita yang dirilis, kemudian kunjungan per hari dari pengunjung di website profilnya, kemudian jumlah kunjungan per bulan hingga per tahun. Kemudian total kunjungan akan ditampilkan juga di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu. Pertama, kita harus melihat di bagian pojok kanan atas terdapat informasi akun yang sedang kita gunakan, yaitu admin. Jika kita ingin keluar dari akun yang sedang kita gunakan, klik saja akun tersebut, kemudian klik logout. Kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu user management. Di sini terdapat dua menu submenu. Yang pertama user. Di sini kita dapat mengatur atau mengolah akun user yang terdaftar di database aplikasi ini. Pertama, kita dapat melakukan pencarian user yang kita inginkan dan mengetikkan kata kunci yang kita inginkan. Kemudian menambah user. Untuk menambah user, klik saja tambah, kemudian masukkan misalnya namanya saya Sakti, pengaduan. Di sini terdapat beberapa role yang bisa kita pilih. Yang pertama admin, editor, distributor, dan admin pengaduan. Kemudian kita masukkan passwordnya. Jika sudah yakin, klik submit. Oke, setelah itu akun user baru telah dibuat. Di sini paling atas. Kemudian dari akun yang sudah ada ini kita dapat melakukan option. Yang pertama, kita dapat melihat detail dari akun tersebut. Kemudian kita dapat mengedit atau mengubah akun tersebut dengan cara klik option, baru klik edit, kemudian masukkan perubahan data yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Selain itu, kita dapat menghapus akun yang sudah kita buat atau yang sudah ada di dengan klik hapus, kemudian jika yakin klik OK. Oke, kita masuk ke menu yang selanjutnya, yaitu user log. Di sini kita dapat melihat data aktivitas atau riwayat aktivitas dari user, setiap user. Mulai dari kita dapat melihat namanya, kemudian apa yang dilakukannya, dan itu kita dapat melakukan pencarian berdasarkan akun yang kita inginkan. Oke, selanjutnya di menu master data, di sini terdapat beberapa submenu. Yang pertama menu dinamis.
sini kita dapat melakukan kustomisasi kepada menu dinamis sesuai dengan keinginan kita. Menu dinamis ini akan tampil di bagian atas website profile yang bagian depan nanti. Oke, pertama kita dapat melakukan pencarian nama menu dinamis, masukkan saja kata kuncinya, kemudian klik cari. Kemudian kita dapat menambahkan menu dinamis dan klik tambah, kemudian masukkan nama menunya, kemudian pilih status turunan apakah dia mempunyai turunan atau tidak. Jika ya, maka kita akan mengaturnya turunannya di sini. Jika tidak, maka kita langsung akan menentukan apa yang kita isi, tipe dari isi menu dinamis tersebut, misalnya link atau konten. Jika link berupa alamat link, jika konten, maka kita nanti harus melakukan pengisian konten. Oke, kita coba yang ini turunan, dan kita di menu turunan ini kita dapat menambahkan, kemudian masukkan nama menunya, kemudian pilih status isinya, bisa berupa konten atau link. Kita masukkan konten. Jika kita masukkan jenis konten, maka di bagian link ini kita tidak dapat mengisinya. Jika ingin menghapus menu turunan ini, klik saja pada tanda silang X di sini. Ini kita tambah lagi untuk menu yang memiliki link, maka di sini kita dapat melakukan pengisian link. Ya, ada. Oke, jika sudah yakin, klik submit. Setelah berhasil menambahkan data menu dinamis baru, kemudian kita dapat melakukan option atau kepada data menu dinamis yang sudah ada. Pertama, kita dapat melihat detailnya. Lihat, kemudian di sini terlihat nama menu tadi, kemudian nama submenu tadi. Kita dapat melakukan edit di bagian sini. Klik edit untuk mengatur jumlah submenu dan lain-lain. Kemudian kita dapat melakukan option juga di dalam sini terhadap menu turunan yang ada. Klik option, kemudian isi konten jika status isinya adalah konten. Klik saja isi konten. Kemudian jika sudah yakin, klik submit. Di bagian link, selain dapat mengisi konten, kita dapat mengedit atau mengubah nama turunan tersebut, kemudian jenis dari turunan tersebut. Selain itu, kita dapat menghapus turunan tersebut. Untuk status isi bagian berjenis link, kita tidak dapat melakukan pengisian konten, namun dapat mengubah dan menghapus seperti menu turunan lainnya. Kita kembali ke menu yang selain dapat mengubah, kita dapat menghapus data menu dinamis. Klik saja hapus, kemudian oke untuk melanjutkannya. Selanjutnya kita masuk ke menu image header. Di sini kita dapat mengubah gambar image header dengan cara klik pilih file, kemudian pilih gambar yang kita inginkan untuk mengubah header image yang terletak pada ujung kiri atas di bagian website profil. Jika sudah yakin, klik submit. Kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu slideshow.
Di sini kita dapat melakukan pencarian, kemudian masukkan kata kunci yang kita inginkan. Kemudian kita dapat menambah slideshow. Slideshow ini akan tampil pada halaman depan website profile di bagian atas. Kita masukkan caption, kemudian link, kemudian pilih file untuk pilih file gambar yang kita inginkan. Maksud saya slideshow gambar yang kita inginkan. Kita sudah yakin, klik submit. Selain itu kita dapat melakukan option berupa mengubah. Klik saja edit, kemudian ubah data sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah yakin, klik submit. Selain itu kita dapat menghapus dari data slideshow tersebut. Selanjutnya di kategori berita, di sini terdapat daftar kategori berita yang ada di kategori setiap berita. Jadi pertama kita dapat melakukan pencarian kategori berita yang kita inginkan, masukkan kata kunci, kemudian klik cari. Kemudian kita dapat menambahkan kategori berita, klik saja tambah, kemudian masukkan nama kategori yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Kemudian kita dapat melakukan option di bagian kategori berita tersebut dengan yang pertama adalah edit atau mengubah kategori tersebut, kemudian masukkan nama yang ingin kita masukkan untuk mengubah data yang sebelumnya, kemudian jika sudah yakin, klik submit. Selain itu kita dapat menghapus data kategori berita tersebut dengan cara klik hapus, kemudian oke untuk melanjutkannya. Kemudian ke menu selanjutnya yaitu kategori dokumen. Sama seperti kategori berita, kategori dokumen ini untuk mengkategorikan setiap dokumen yang dirilis oleh Bawaslu. Kemudian kita dapat melakukan pencarian seperti biasanya, masukkan kata kunci, kemudian klik cari jika sudah yakin. Selain itu kita dapat menambahkan kategori dokumen, klik tambah, kemudian masukkan nama kategori yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Setelah data tersebut tersimpan, kita dapat melakukan option berupa edit dan hapus. Edit untuk mengubah data kategori dokumen, klik saja edit, kemudian kita masukkan nama yang kita inginkan, kemudian jika sudah yakin, klik submit. Selain itu kita dapat menghapusnya dengan klik option, kemudian klik hapus. Jika sudah yakin, klik OK. Maka data akan terhapus. Kemudian saja di sosial media, di sini merupakan data sosial media dari instansi Bawaslu yang bisa kita atur. Pertama kita dapat melakukan pencarian yang kita inginkan, kemudian klik cari. Selanjutnya kita dapat menambahkan sosial media yang kita inginkan, namanya, kemudian nama akun dari sosial media tersebut, kemudian link dari sosial media tersebut atau nomor WhatsApp apabila jenis akun ini berupa WhatsApp, kemudian icon untuk mengupload mengupload gambar icon sosial media tersebut. Jika sudah yakin, klik submit.